Haleluya, saya mau menyampaikan pengumuman yang penting buat kita. Nanti jam 11 siang kita ada persekutuan Bapak Ibu. Ya, persekutuan ini untuk betul-betul kita mau berdinamika dengan Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu jangan berhenti di situ ya. Tapi kita bisa omongin, kita bisa sampaikan Bapak Ibu. Karena apa? Ya mungkin kita lagi ketipu setan yang menipu hidup kita, pikiran ya, khawatir, takut ya. Tapi lewat persekutuan ini ya kita saling saudara. Makanya kita bersekutu, kita saling menasehati, kita saling mengingatkan supaya apa? Kita betul-betul bisa berdinamika dengan Tuhan ya. Ya, lalu yang berikutnya khusus minggu depan untuk teens Bapak Ibu itu ganti jam ibadahnya. Minggu depan biasa jam 9, minggu depan itu jam 5 sore. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak teens bisa ingatkan itu. Ya. Saudara, sudah berdinamika dengan Tuhan belum hari-hari ini? Hah? Sudah belum? Iya. Ingat kata dinamika itu dinamis, saudara bergerak terus. Mungkin hidupmu ya dari minggu lalu, dari tahun lalu belum ada perubahan. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan putus asa. Jangan kecewa. Penyakitmu mungkin belum sembuh. Belum ada perubahan. Ya, belum ada yang menuju lebih baik lagi. Jangan berhenti. Yang namanya dinamis itu terus bergerak. Ya. Yang namanya dinamis itu tidak melihat lahirianya. Lahirianya belum berubah kok. Belum sembuh. Duit belum tambah banyak gitu ya. Gimana Pak? Udah jangan tanya gimananya. Bergerak terus. Ya. Kata orang tuh main sepak bola udah kalah 6-0 aja terus. Betul ya bro ya? Belum, gak apa-apa. Belum 2 kali 45 menit. Perpanjangan waktu terus saudara. Udah kalah 6-0 udahlah, lemes lah. Jadi kipernya udahlah mau gol-gol lah. Mau 20-0 sama 6-0 sama-sama kalah. Enggak dong. Beda kalah 20-0 sama 6-0. Nah, mungkin kalau kalah 20-0 saudara udah dicoret ya. Oh ini tim ngaco nih. Tim ngaco kan nggak ada perlawanan sama sekali ya. Jadi itu namanya dinamika. Kita terus bergerak. Hubungan suami istri mungkin belum yang seperti yang kita rindukan. Yalah Pak, pokoknya nggak usah harmonis, tapi ya saling ngerti lah. Masih belum juga. Ya sudah, terus saja bergerak. Ya, itu namanya kita berdinamika dengan Tuhan, saudara. Iblis mau kita berhenti. Iblis mau ngomong gini, udahlah Tuhan kamu bohong kok. Mana kamu udah berdoa penyakit kamu bukan tambah sembuh tambah parah. Mana kamu udah berdoa, kamu udah rajin ini rajin itu, keuangan kamu bukan tambah baik. Yang adanya tambah kurang saldonya. Itu tipuan iblis, jangan didengar saudara. Ini jangan didengar. Tapi ikutin naluri Tuhan di sini saudara. Amin. Mau saudara? Oke, hari ini kita mau melihat saudara luar biasa ketika Tuhan bukakan tentang kata ini saudara. Kata ini dahsyat sekali saudara, yaitu kata yang membuat kita bisa tahu kartunya Tuhan. Saudara tahu? Tahu kartunya Tuhan? Tahu enggak? Kelemahannya Tuhan, saudara tahu? Wah ini ngaco nih pendeta nih. Tahu kelemahannya Tuhan? Ya, beberapa tahun yang lalu teman saya bilang begini, saya itu udah tahu kartunya Tuhan. Dalam hati saya, sombong amat ya. Tahu kartunya Tuhan loh, hebat kan. Tapi dengan berdinamika dengan Tuhan, bilang, iya ya. Tuhan sendiri loh yang buka rahasianya buat kita, saudara. Kalau saudara tangkap ini, wow, Tuhan yang kelabakan, Tuhan yang takut. Mau enggak? Tanya kiri kanan, mau tahu kartu Tuhan? Mau tahu kelemahan Tuhan? Wah, nggak berani jawab karena kita orang-orang rohani sih. Kan nyanyinya Tuhan Maha Besar, Raja di atas segala raja. Setiap lutut mesti bertelut, saudara. Setiap lidah mesti mengaku. Mau apapun kepercayaannya, pada akhirnya setiap lidah mesti mengaku dia Tuhan. Jadi enak kan kita kan ya. Kita nggak usah diajarin mengaku terus kan. Tapi yang lain harus mengaku loh nantinya. Apapun imanmu, apapun kepercayaan mesti mengaku dia satu-satunya Tuhan. Ya, kalau orang main catur saudara, ya kelas-kelas profesional yang juara dunia itu saudara, dia kan jalannya lambat kan, betul nggak? Dia tahu nih musuhnya gimana, dia udah pelajari dulu musuhnya. Kalau dia mau jalanin kudanya, dia tahu nanti musuhnya mau jalanin apa. Betul
Betul nggak? Saya nggak perlu banyak langkah, cukup 2 langkah, mati musuhnya. Karena dia udah tahu kartunya. Sudah tahu? Mau tahu kartu Tuhan? Udah nggak sabar lagi kan? Krisma mau tahu nggak kartu Tuhan? Mau tahu kelemahan Tuhan? Mau? Oh, oke, kita lihat ya kelemahan Tuhan yang luar biasa. Silakan bro, baca bro. Kejadian 11. Kejadian 11 Mulai ayat dari ayat yang ke-6. ke-6. Berapa tadi saya kasih? 5. Oh 5 ya, oke silakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Iya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Alias apa itu? Kalau Tuhan ngomong ini, mulai dari sekarang, ya apapun juga yang mereka rencanakan, yang mereka planningkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Alias, kok gagal? Pasti waktu pelajaran bahasa Indonesia bolos. Pasti pelajaran bahasa Indonesianya Rosita bolos nih kali. Betul ya? Ruwet matematika gua kagak bisa deh. Tapi kalau udah pegang uang nggak ruwet. Matematika memang ruwet ya, apalagi ada aljabar tuh ya, aritmatika, susah amat gitu ya. Kalau pegang duit nggak ruwet kan? Betul nggak Madeline? Popo masih ruwet nggak pegang duit? Enggak. Tahu saudara mana yang 20.000, mana yang 100.000, tahu kan? Masih sehat itu berarti ya. Coba perhatikan dulu. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, alias berhasil. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana kok. Apapun kita rencanakan, dilakukan, terjadi. Wow, keren nggak? Keren. Keren. Ayo lanjut ayatnya, ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Keren gak? Sampai Tuhan mesti turun tangan, saudara, terjun saudara ke bumi ini kan Tuhannya takut. Karena apa? Karena ayat yang tadi dikatakan apa? Mereka satu bahasa, satu bangsa, alias sehati. Hari ini saya kasih tema khotbahnya sehati. Bukan hati-hati. Kalau hati-hati bukan sehati, 2 hati itu namanya. Kan hati-hati kan? Sehati. Artinya apa? Satu hati. Saudara keren kan? Dengan manusia sehati Bapak Ibu, Tuhannya takut. Bukan saya yang ngomong loh. Ada ayatnya kan? Betul kan? Alkitab yang ngomong kan? Sampai Tuhan mesti turun untuk apa? Menyerahkan mereka ke seluruh bumi, mengacau balaukan bahasa mereka. Makanya Pak Siti, ada bahasa Batak kan? Horas Pak. Gak ada beras makan gaba kata gitu. Horas Pak. Ya? Ada bahasa Bangka Pak. Nak kemana wah? Mau kemana kamu? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Orang tua kan banyak bilang, kamu masih banyak belajar bahasa Cina. Betul ya? Kalau mau berhasil, masa depannya masih belajar bahasa Cina. Karena dunia sudah dikuasai Cina. Benar gak saudara? Hah? Kalau sekarang masih benar gak? Masih benar? Enggak juga bro. Enggak. Jacob kemarin ke Cina, dia dikasih alat AI saudara. Kasih alat, ya. Tinggal dia ngomong, ya, saya cinta kamu. Wah ini. Langsung tulisannya kebaca Pak Siti. Wah ini. Lalu dia balas lagi, apakah kamu cinta sama saya? Ni aiwo? Saya cuma tahu itu doang. Ni aiwo? Ya, ni tolak, ai paksa. Nah, itu versi saya saudara. Jadi udah canggih sekarang kan. Gak bingung lagi.
Ya enak loh. Kemarin dites kan. Bisa bahasa Inggris semuanya bisa alat itu. Keren kan? Enggak usah juga, bingung juga kalau dipaksa anak kita. Udah, lalu kita bilang gini, oh kalau kamu pinter bahasa Mandarin, kamu pasti berhasil. Apakah semua orang Cina berhasil? Dia dari lahir bahasa Mandarin? Bisa nangkap? Enggak. Jadi jangan terlalu, oh mesti pinter bahasa Inggris. Dulu kan, kalau nggak pinter bahasa Inggris, kita nggak bisa kemana-mana. Loh enggak, sekarang mah gampang kok. Bisa nangkap? Tapi apa? Kalau mau mengalahkan Tuhan, harus sehati. Sehati. Coba. Sampai Tuhannya panik kan bahasanya kan. Tuhannya ketakutan. Turun. Betul gak sih saudara? Tuhannya turun kan. Sampai Tuhan serahkan mereka loh gitu. Kenapa? Karena manusianya itu satu bahasa, satu bangsa, satu logat saudara. Mereka bersatu membangun menara Babel. Makanya muncul Babel, Bangka Belitung. Sehati. Ini perjanjian lama ya kita lihat saudara. Ada lagi perjanjian baru. Coba baca. Lanjut. Matius 18 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jika 2 orang padamu di dunia ini apa dikatakan? Sepakat. Apa? Sepakat. Sepakat itu sama dengan kan sehati. Lalu ayatnya ngomong apa? Kalau kita sepakat minta apapun juga. Bukan saya yang ngomong. Ayat Indonesia ya, Alkitab yang minta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Coba. Jadi kalau suami istri dikatakan dia sepakat, dia sehati, saudara. Dia minta apa? Yang belum punya rumah, Tuhan aku mau rumah. Kalau sepakat lewat ayat ini kira-kira dikabulkan gak? Dikabulkan gak? Dikabulkan. Bukan saya ngomong kan? Dikabulkan ya. Ngeri gak? Ini kelemahan Tuhan nih. Suami istri kalau dia sepakat dia minta anak, dikasih gak? Dikasih gak? Bukan 1, 12. Gak sempat KB. Banyak anak sepakat. Dia mau minta mobil, dikasih gak? Ayo. Minta mukjizat, dikasih gak? Minta apapun juga. Padahal permintaan kita hanya untuk kedagingan kita, keinginan kita loh. Tapi ayat ini kan gak bilang begitu. Oh permintaan kamu yang sesuai dengan keinginanku, yang sesuai dengan rencanaku, aku kabulkan. Gak ada kan. Minta apapun juga permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ayo, yang gemuk minta kurus. Bisa gak? Hah? Bisa gak? Loh kok saudara ragu-ragu sih? Yang gemuk, Tuhan aku mau langsing Tuhan. Capek gemuk nih Tuhan. Mau jalan sedikit, ngos-ngosan. Mau lari, kagak bisa. Mau cepat, gak bisa. Bisa gak lewat ayat ini? Bisa. Mau yang pendek, mau tinggi, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Yang tinggi mau pendek. Tidak bisa. Bisa Bu. Ayat ini kan bilang minta apapun juga. Potong kakinya. Emang kaki meja dipotong. Tapi bisa dong. Tuhan saya ketinggian. Susah mau masuk mobilnya Tuhan. Apalagi naik Ferrari susah. Kita bangga kalau punya Ferrari keren.
Padahal susah masuknya saudara, masuk begini. Mendingan naik Innova enak juga gitu ya. Tapi kan keren. Porsche gitu kan. Mahal, tapi susah nggak naiknya Henok? Susah. Waduh, mesti nunduk begini. Yang saya dititip berapa minggu Santa Fe aja, saya mesti nunduk begini saudara. Padahal mobil gede begitu kan. Mobil Korea Hyundai gede gitu kan. Tapi nggak bisa masuknya langsung begini, nggak bisa. Mesti nunduk dulu kepala, kalau nggak jeduk. Coba minta apa? Sembuh, kan terlalu kecil. Minta apapun. Kuncinya apa tadi? Sehati. Kalau kita sehati, ya, minta apapun juga. Senang kan dengar khotbah gini? Senang nggak? Hah? Kalau nggak senang saya tutup loh. Udah kita bubar, nggak senang. Nggak ada urusan lu senang nggak senang. Saya makan dulu. Saudara. Kalau kita sehati, coba anak-anak muda minta pacar. Mau kriteria gimana? Bisa nggak? Nggak berani jawab. Berarti nggak percaya. Kan apapun juga. Ya namanya apapun juga apapun dong. Minta toko ramai. Bisa kan? Ruko dibeli. Punya cabang. Bisa terus kan? Utang kebayar semua. Ruko dibeli. Buka cabang di Bandung. Bisa. Ayo. Kan Tuhan bilang kan. Sepakat. Ini loh kuncinya. Sepakat itu kan sehati. Ayat berikutnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang. 2 siapa ini? Suami istri. Pak Sihit, Darwin Sihite sama Mena. Berdua Pak. Sepakat. Tuhan panik Pak. Pak Jaya sama Ibu Wawa. Amin. Sehati Bu Wawa. Minta apapun juga. Tapi saudara perhatikan ayat ini dulu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jangan bangga dulu. Kalau Tuhan masih ada di tengah-tengah kita, saudara, Tuhannya masih di luar. Tapi Tuhan masih di luar aja, dahsyat enggak? Dahsyat enggak, Bekam? Ayo. Tuhan masih di luar aja. Kalau kita sepakat, kalau kita sehati, dahsyat. Sekarang kan Tuhannya bukan di luar. Tuhan ini mana? Mestinya dahsyat enggak? Tapi kok belum terjadi ya? Kok dalam diri saya kenapa belum terjadi? Bukan ini kan yang Tuhan mau. Bukan. Tapi apa? Kita sudah merasa puas. Ketika kita bersekutu saudara. Wah saya bilang, wah Tuhan hebat sekali ya. Seseorang menceritakan bagaimana dia mengcover istri, mengcover anaknya. Begitu luar biasa, semuanya safety, semuanya aman, semuanya bagus. Dunia bilang dia seorang pria yang berhasil, seorang suami yang berhasil. Itu menurut dia. Tapi Tuhan nyatakan apa? Justru bukan itu. Sehati ini bukan urusan luar. Sehati ini bukan seragam. Bukan. Sehati ini bukan satu pendapat. Ayo Pak, ayo Ma, kamu mesti sehati sama saya. Kamu harus berpendapat dengan saya. Bukan. Ingat ya? Enggak. Kita boleh tidak sependapat. Tapi apa?
ada kesepakatan di hatinya. Makanya kesehatian di sini saudara, dimulai dengan apa? Kesehatian kita dengan Tuhan dulu. Bapak Ibu dan saya harus ada di dalam Tuhan, Tuhan harus ada dalam kita. Itu baru sehati. Kalau kita nggak dalam Tuhan, kalau kita tidak hidupnya dalam cinta, saudara, kita keluar dari jalur cinta, ngaco semua. Sehati yang kita buat versi sendiri. Ada kan suami istri kalau pakai baju batiknya seragam. Ada kan anak-anak? Banyak dijual, seragam, persis bagus. Wih, seragam loh, sehati nih. Enggak, belum tentu. Di gereja boleh seragam bajunya, di rumah. Lu, gue. Ayo, gak bisa. Ayat ini aja Yesus yang masih di luar saudara. Aku ada di tengah-tengah mereka, sudah dahsyat. Apapun permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga loh. Ngeri kan? Yang kejadian tadi itu Tuhan turun tangan sampai Tuhan takut sampai gitu. Masa Tuhan takut sama ciptaannya? Tapi ayatnya terusin. Kalau enggak apa, wah mereka akan berkuasa atas bumi ini. Lihat. Sehati itu urusan dalam. Bukan urusan luar. Ya, kita boleh suami istri tidak satu pendapat. Boleh, bebas kok. Kita boleh dengan anak tidak satu pendapat. Boleh, anak sama orang tua enggak sependapat. Boleh. Tapi ingat, harus sehati. Itu bedanya. Ya. Kita beda pendapat, enggak masalah kok. Beda pandangan, enggak masalah. Tapi apa? Sehati. Oh saya bilang, oh ini rahasianya. Saya juga enggak tahu. Oh, kami berdua nih kok, kadang-kadang beda pendapat. Tapi kita sehati. Wih, sampai kemarin, saudara, saya bilang sama Tuhan, stop. Ya, si Jacob di grup bilang gini, ya, ini tentang sepeda, saudara. Atau ada satu sepeda yang saya beli, saudara, saya borong lah gitu ya, karena bagus itu. Tapi habis diborong, stuck. Pernah alami gitu ya kalau dagang ya. Lagi bagus, ini kan bagus kan, ya udah borong kan di pabriknya gitu. Tapi tiba-tiba stuck. Nah sekarang mulai keluar lagi, hanya ada 2 ukuran, S48 sama M50 saudara. Keluarnya 50 terus, tuh yang S-nya gak keluar. Dia ngomong di grup, wah kok keluarnya M terus, harusnya kan seneng kan. Tapi keluarnya tuh gak seimbang. Kan namanya kita jualan itu ya, kalau jualan sepeda misalnya ada 3 size tersedia. Ada 3 warna tersedia. Jadi orang mau kan gampang kan. Tapi kalau size ini gak ada, dia pergi ke toko lain kan. Toko online banyak saudara. Betul ya yang dagang gitu ya kurang lebih ya. Baru ngomong gitu saudara. Kemarin tiba-tiba masuk yang S-nya 2 unit. Saya sampai bilang dalam hati saya, Tuhan udah gak berani lagi ngomong. Tuhan tuh gitu loh. Gak berani lagi saya ngomong Tuhan, udah nyerah Tuhan. Baru ngomong itu aja. Itu loh kesehatian itu. Yang bukan keinginan Tuhan pun, saudara, kalau kita sehati itu bisa terjadi. Ngeri kan? Dan kita berkata, Tuhan kok Pak? Iya Tuhan. Tapi apa? Tuhan masih ngikutin kita. Sehati di sini yang Tuhan mau, bukan Tuhan yang ngikutin kita, tapi apa? Kita ngikutin Tuhan. Tapi gampang gak? Ketika di persekutuan itu dibukakan gitu, Tuhan gak suka dengan roh nyaman. Saya bilang, ngakot begini mana laku. Jangan cari kenyamanan di dalam Tuhan. Enggak laku saudara, yang laku adalah dalam Tuhan kita aman.
Semuanya aman, amin. Wah ini ikut Tuhannya, aman. Aman plus amin. Tapi Tuhan bukakan malam itu, bukan itu yang dicari. Justru kalau kamu cari nyaman, meleset. Kita bukan cari nyaman, kita apa? Mau ketemu Yesus. Jangan cari nyaman. Justru kalau kamu udah nyaman, nggak cari Yesus lagi. Oh iya ya, saya bilang kadang-kadang Tuhan tuh betul-betul luar biasa loh saudara. Yang saudara bilang masalah itu sebenarnya itu cara-caranya Tuhan, cintanya Tuhan buat kita. Supaya apa? Kita ngomong sama Tuhan. Saya lihat orang kalau lagi punya masalah tuh gampang ngomong. Di persekutuan dia gampang ngomong. Tapi kalau lagi diberkati diem loh. Kalau lagi diberkati adem-adem aja diem gitu. Dari awal persekutuan sampai terakhir gak ngomong gitu. Kenapa? Gua aman kok. Gua mau ngomong apa? Tapi kalau lagi masalah sama suaminya gak tahan kan. Lagi masalah sama pasangannya gak tahan loh. Lagi masalah dengan penyakitnya gak tahan loh. Ngomong tuh pasti tuh. Gua gini gitu. Ya, berarti kita lebih senang punya masalah sih. Supaya lebih banyak ngomong. Sehati. Baju kita boleh tidak seragam. Ciile. Oke. Makanan kita boleh tidak seragam. Makanan saya sama makanan dia dulu beda banget, saudara. Ya, dia seneng ya yang Eropa gitu loh. Kalau saya bangkaisme. Kan beda sekali gitu kan ya. Dulu kalau makan belum ada nasi, saya belum makan. Jadi wajib, nasi itu makanan yang wajib saudara. Ya, nggak akan bisa sehati karena berantem terus. Tapi tanpa diusahakan sekarang ikut. Dia makan, saya ikut, saya makan juga ikut. Luar biasa loh, termasuk anak-anak. Coba 3 anak sama anak gede suaminya. Banyak bilang istri bilang anak gede. Anak yang paling gede punya kesukaan masing-masing. Istrinya mesti masak 4 macam minimal. Capek gak? Hah? Capek. Itu apa? Karena orang tuanya setia manjain. Makanya orang tua dulu kan gak ada manjain anak. Lo gak mau makan? Bagus, kok lo lapar. Betul gak Pak? Ngangguk-ngangguk. Kamu gak mau makan, adik mau lapar. Abisin dek, dia gak mau. Ya, anak sekarang, oh dek kamu gak suka itu ya dek ya. Ya mami ini ya, pesan ya. GoFood. Shopee Food. Ayo, mami pesan ya. Terlalu dimanja. Tapi ngoceh sendiri. Ya kan? Anak gak suka sayur sekarang. Coba anak sayur disingkirin. Saya lihat tuh kalau makan di atas tuh. Anak-anak muda banyak singkirin tuh sayur. Apalagi pare. Yang pahit itu justru enak. Buah apa itu yang namanya yang ada buah kalau di apa? Ciplukan. Betul ciplukan ya? Tahu? Ya, kalau orang kota susah menjelaskannya, masih ada pohonnya di sini. Ciplukan, saudara. Itu kalau badan kami panas, saudara, langsung mama tuh petik ciplukan ditumbuk. Diperes airnya, minum. Wah, itu pahitnya. Tapi manjur loh. Enggak ada. Minum obat ini ke dokter enggak ada. Itu ciplukan. Ditumbuk. Dicuci dulu, ditumbuk gitu. Atau direbus aja juga airnya pahit. Tapi demam langsung turun. Daun pepaya, pahit juga kan. Tapi justru banyak zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita. Ini contoh aja saudara. Kenapa? Karena kita nggak sehati. Saudara bilang gini, oh saya ngajarin anak. Enggak.
Nggak ada nggak ada pelajarannya gitu. Tapi kok gitu aja, natural aja. Kamu nggak mau makan ya, udah nggak usah makan. Punya 2 anak aja orang tua pusing. Kenapa? Seleranya beda. Satu yang suka daging, satu suka sayur. Kita mesti masak, mesti siapin itu. Gimana mau sehati? Suami istri gimana mau sehati? Padahal Tuhan udah bilang kesehatan dahsyat, kesehatan luar biasa loh saudara. Itu kelemahannya Tuhan. Kalau apa? Kita sehati. Mungkin kau sebagai suami berkata, Pak saya mau sehati sama istri saya Pak. Cuman dia nggak mau Pak. Sebaliknya istri berkata juga, Pak saya juga mau sehati Pak. Tapi dia nggak mau Pak. Bagaimana caranya supaya sehati? Nggak ada caranya, saudara. Nyerah. Cara nyerah juga nggak ada kan? Nyerah gimana? Nggak ada juga. Betul-betul nggak bisa kita pikirkan. Tapi sambut dulu dalam hati, Tuhan. Ya saya belum sehati ini. Dengan Tuhan aja saya belum sehati kok. Gimana mau dengan istri? Gimana mau dengan suami? Gimana mau dengan anak-anak? Waduh ruwet. Ruwet kan kami berlima kan 5 kepala. Kita bilang gimana menyatukan 5 kepala ini. Gimana coba? Ya nggak bisa disatukan. Nggak bisa memang. Tapi sama-sama. Saya kasih contoh gampang gini. Ya, besok Dep sudah masuk toko. Ayo, ya saya nggak pernah kepikirkan bisa seperti ini. Nggak pernah. Kok bisa 3 anak masuk toko, masuk doang? Tapi kerja. Saya bilang sama Jacob, lu kasih kerjaan buat dia. Perginya jamnya sama, pulang jamnya sama. Kalau enggak gue potong gajinya, pada enggak digaji. Dipotong. Iya, kok bisa? Saya juga enggak tahu kok bisa begini gitu, enggak kepikir. Tahun lalu kan dia mau minta berhenti dulu. Keluar. Dengan bayar sejumlah uang saudara untuk keluar. Tapi hati saya enggak tergerak. Ya, karena temannya minta sama orang tuanya bayar, keluar. Saya nggak mau ngikutin gitu saudara. Hati saya bilang enggak, kamu jalanin aja. Sampai Jumat minggu kemarin kan dia terakhir. Ya, besok dia masuk toko. Kok bisa? Ya, kami bicara apa? Kita boleh beda pendapat. Tapi apa? Ketika keputusan sudah diambil, ini sehati saudara. Ketika keputusan sudah diambil, kita harus sama-sama sehati di situ. Contoh sepeda. Saya kasih contoh gampang. Yang saya bilang sepeda tadi kan, saya udah beli kan. Mereka kan tahu kan. Dia tahu, berdua ini khususnya tahu. Kita akan beli sepeda ini ya. Ya. Jumlahnya segini ya. Ya. Besar. Tiba-tiba stuck. Enggak ada ngomong, Papa sih. Jacob sih. Mama sih. Enggak ada. Kalau sehati itu ya sudah. Itu sehati. Berlima misalnya. Lalu kita pakai apa namanya? Kalau ngumpulin jumlah terbanyak, apa namanya? Apa? Polling. Ya. Ya kita polling nih. 3 pilih A, 2 pilih B. Ya sistem polling itu ya. Jadi keputusannya yang 3 dong. A kan? Ternyata A ini salah. Yang 2 ini gak bilang gini, makanya denger gua dong. Ini lebih bagus. Itu gak sehati. Itu yang membuat kita konflik. Gak ada. Kalau mau sistemnya polling, 3 sama 2, udah. Yang 3 sudah ambil keputusan, yang 2 harus mendukung. Salah, ya sama-sama. Itu namanya sehati.
Saudara misalnya beli apa? Beli mobil. Contohnya aja, beli mobil gitu. Papa mamanya karena konvensional, karena kuno, ya dia maunya merek Toyota. Contohnya aja ya, Toyota. Kenapa Pak mau Toyota? Nanti purna jualnya gampang. Jadi belum beli udah mikir jual. Itu otaknya kita gitu loh. Ya, jadi bukan menikmatinya tapi nanti jualnya supaya nggak rugi. Beli aja belum nih, mobil belum sampai, belum ada keputusan beli. Ketiga anaknya moderat kan, udah Pak kita beli BYD aja. Yang listrik Pak, canggih, suaranya nyaris tak terdengar. Kalau Toyota Pak pajaknya mahal. Kalau listrik, mobil listrik, saudara, saya baru lihat saudara, karena ada warga yang mau bikin kartu akses yang baru saudara, mobil listrik. Saudara saya lihat pajaknya kaget memang, 400.000 Dino. Ya benar gitu ya, betul ya. Katanya mobil listrik juga nggak kena ganjil genap ya. Hah? Nggak tahu, saya nggak punya juga ya, bagus. Katanya juga nggak kena ganjil genap. Saudara. Wah enak, anak-anak sekarang kan senang gitu kan, nyaris nggak terdengar gitu. Oke, keputusannya beli BYD. 3-2. Oke, yang bapaknya harus ngalah dong. Mengocek, nanti kita jualnya susah. Kita nggak tahu nanti turunnya berapa banyak. Mobil listrik kan kita nggak tahu, saudara. Ya, tiba-tiba nih, udah beli 1 tahun saudara, baterainya rusak. Baterainya harganya 60% dari harga mobil. Baterainya lebih mahal. Tiba-tiba rusak. Bapaknya nggak bisa ambil lagi nih. Makanya apa gue bilang? Gue lebih pengalaman. Toyota nggak pernah salah. Ini bukan promosi, saya nggak dibayar kok. Oke, coba lihat Avanza. Beli 120 juta. Udah pakai 5 tahun, masih jual 119 juta. Cuma rugi 1 juta. Beli BYD 500 juta. 5 tahun lagi jualnya 250 juta. Ruginya setengah. Nggak bisa. Bapak masih diam, udah rusak. Masih ada garansi kok. Lebih parah lagi, terbakar. Banyak kan kejadian kan, tiba-tiba kebakar gitu, konsel dan sebagainya gitu loh. Nah makanya gue bilang, enggak ada lagi. Itu sehati. Jelas? Itu saya ngomong sama anak-anak, udah salah beli ya udah. Cuma ngingetin aja, bisa. Tapi jangan kesel-kesel, marah-marah. Coba pilih pilihanku. Sudah orang pilih presiden aja beda bisa berantem. Tadi berteman sekarang jadi musuhan karena kita beda pilihan. Itu enggak sehati. Ini deh, lihat. Makanya sehati itu jangan urusan luarnya. Makannya mesti sama-sama kesukaannya, bajunya mesti sama seragam, mesti ini semua. Bukan itu. Sehati itu dari dalam. Ketika suami sudah ambil keputusan begini, kau sebagai istri support, dukung. Itu sehati. Ketika anakmu sudah ambil keputusan pasangan hidupnya gitu saudara. Udah kan? Udah, silakan. Jangan salahin. Beckham sih gak dengar mami. Coba kalau dengar mami. Oh tuh ada maminya kan. Ya gak apa-apa kita supaya real aja. Nanti kan enggak kok kita ngawang-ngawang. Enggak, udah. Kalau udah menikah. Ingat nih yang belum menikah nih tolong nih. Kalau sudah menikah, ada masalah, jangan pulang ke rumah orang tua. Kalau pulang ke rumah orang tua, akte nikahnya gue cabut. Cabut bro. Ya Evan? Ya nunduk-nunduk doang dia.
Diam-diam, bukan menghanyutkan Evan. Diam-diam, sepakat Evan ya. Diam saya Om, gak banyak ngomong Om, tapi hatiku sepakat. Cile. Iya. Jadi kalau berpikir nanti gua kawin, gua punya masalah, gua pulang sama orang tua saya, jangan kawin dulu. Ya Krisma, jauh juga mau pulang. Bukan soal jauhnya, enggak. Nanti tanggal 5 Juli. Sudah ada temanya. Yang anak muda mau datang, ayo kita obrak-abrik. Supaya lihat, kalau enggak aduh capek kita ikut Tuhan. Padahal Tuhan di perjanjian lama aja dia sampai turun tangan loh. Ngapain dia harus turun tangan? Dia kan tinggal tiup aja, terus Babelnya runtuh. Betul nggak? Dia tinggal datang air bah aja, sebelumnya kan air bah yang datang. Itu kan setelah air bah. Jadi tinggal datang air bah, hujan 40 hari, nggak ada yang bisa ketolong. Betul nggak? Kok dia harus turun? Ini ada apa ini? Sampai permintaanmu dikabulkan oleh Bapakku di surga kalau kamu sepakat. Ada apa ini? Simpel kan ikut Tuhan? Cuman kita apa? Enggak mau sehati. Makanya ketika orang menikah apa? Dua menjadi satu. Tadi dua hatinya. Masing-masing punya keinginan. Tapi ketika sudah disatukan, dia jadi satu. Suami nggak ada lagi punya keinginan, istri udah nggak lagi punya keinginan. Yang ada apa? Keinginan Yesus. Enak nggak? Coba. Masalahnya apa? Kita belum ngikutin keinginan Yesus. Kalau hubungan dengan dinamika kemarin ya, makanya orang yang malas, orang yang tidak ada kerjaan apapun, tidak mau melakukan apapun, tidak bisa berdinamika dengan Tuhan. Lihat, males, gabut, cuma nonton doang, nggak bisa. Ingat ya, tidur-tiduran doang, main handphone doang, saudara, nggak bisa berdinamika dengan Tuhan. Tapi waktu engkau melakukan pekerjaan, kau akan lihat, wow. Berdinamika dengan Tuhan seperti itu. Saya juga, iya ya. Saya kan gak sanggup Tuhan, saya ini bodoh. Tapi kok bisa? Ada warga lapor sebagai ketua RT, Pak, itu di rumah itu kabel listriknya Pak sudah kondoy. Kondoy ya? Kondoy ya, bahasa apa itu kondoy? Ya udah gak apa-apalah, yang kita ngomong kok terserah lah. Udah turun. Rut ketawa itu kondoy. Turun. Oke. Siap. Saya telepon PLN. 1, 2, 3. Gampang kan. Jangan telepon Pak RT. Telepon PLN. Siap. Saat bersamaan ada jemaat yang operasi. Ya, pembuluh darah pecah karena darah tinggi. 200 lebih. Pecah. Kami kunjungi. Ya, kami beritakan kabar baik. Saat bersamaan juga, saya harus ke toko sepeda, harus drop, saudara. Kok nggak terasa ya? Ya. Kalau kita sehati, saudara, Tuhan yang mengerjakannya. Itu. Jadi nggak bisa diusaha-usahakan, udah deh, ngalah aja deh, supaya saya sehati dengan suami saya. Nggak bisa. Anak ngalah aja deh. Ya, kalau kau belum punya pasangan, yang kau sehati dengan orang tuamu. Kalau kau udah punya pasangan, sehati dengan pasanganmu itu dulu. Kemarin saya tanya dengan seseorang, kamu sebagai suami ini, ya, seperahu dengan mama dan dengan istrimu. Mama dan istrimu nggak bisa berenang. Yang bisa berenang cuma kamu. Ketika lagi ada di danau, tiba-tiba perahunya oleng. Siapa yang kamu tolong?
Siapa Jack? Hah? Siapa istrimu? Oh belum ada. Kaget dia. Belum ada ya. Kalau ada kasih tahu dulu. Kita lihat alam rohnya. Iya. Serem amat dia lihat alam rohnya. Iya dong. Lihat dalamnya dulu. Luar boleh cantik, luar boleh ganteng. Kalau dalamnya babak belur. Dalamnya setan yang berkerumun. Ngeri kan? Iya, oke. Istri dulu. Tapi kalau orang yang kuno, enggak Pak, mama dulu dong. Kan enggak ada mantan mama, adanya mantan istri. Tolol berarti. Itu suami tolol itu. Istri dulu. Ya, Bu. Satu perahu sama Felix, sama Krisma, sama ibu. Bapak di rumah. Tenggelam itu perahu. Lik, tolong Lik, gue besarin lu berapa lama Lik? Gue kasih lu makan ayam Dina Lik. Gak bisa. Maunya sih dua-duanya ditolong, lo gak bisa dua-duanya. Saya suruh pilih salah satu. Ya, ini dasar loh. Ini dasar. Kenapa banyak keluarga-keluarga hancur pihak ketiga? Bukan Will dan bukan Phil, tapi orang tuanya. Gitu. Makanya orang tua perhatikan, sehati itu sama pasanganmu. Anak nanti udah gede, udah menikah, udah mandiri semua kok. Kita gak ada urusannya. Jelas ya, itu sehati. Kalau ini Yesusnya masih di luar saudara, begitu luar biasa. Yesus kita sekarang ada di dalam. Kita sehati dengan Tuhan. Dengan apa? Nyerah Tuhan. Aku gak sanggup, aku gak mampu Tuhan. Silakan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sehati dengan istri, aku gak bisa Tuhan, tapi aku nyerah. Seperti Hosea nyerah. Sudah pernah baca kitab Hosea? Hosea kawinnya sama siapa? Sis Mecen? Hah? Tahu nggak Hosea istrinya siapa? Profesi istrinya lah, kalau nggak tahu namanya. Hah? Bu Hosea, Bu. Siapa istrinya Hosea? Pelacur, siapa namanya? Gomer. Nggak keren-keren banget namanya, Gomer. Keren nggak? Siapa nama istrinya? Gomer. Aduh, orang kampung mana Gomer? Mendingan cap gome. Gomer. Hosea, ambil dia. Coba, ini nabi Tuhan loh. Suruh kawin pelacur. Gimana harga diriku? Ayo masih punya harga diri sih. Itu persoalannya kita. Gimana dong? Apa martabat keluargaku, keluarga besarku? Suruh kawin pelacur loh. Keadaan kita bisa seperti Hosea, bisa seperti Gomer. Kalau kita memposisikan kita sebagai Gomer di hadapan Tuhan, kita ini pelacur kok. Ya, melacur sana, melacur sini. Ya, yang kita doakan cuman keinginanku, doanya, permintaanku itu aja kok. Itu kan melacur. Berselingkuh. Kalau posisi kita sebagai Hosea saudara, kita mungkin nerima pasangan kita, aduh menyebalkan nih. Ini betul-betul Gomer saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kawin kan. Punya anak, melacur lagi coba. Kurang ajar gak? Gimana ini? Tapi itulah saudara gambaran kita dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, Hosea itu sebagai gambaran Tuhan, Gomer itu gambaran kita. Pelacur-pelacur rohani. Kita cuma ikut Tuhan, maunya apa? Keinginanku, kehendakku saudara. Makanya harus apa? Sehati, saya harus mati. Kalau akunya nggak mati, nggak akan bisa. Kalau sebagai suami nggak mati, nggak akan bisa sehati dengan istri.
Kau sebagai istri kalau nggak mati, kau nggak akan bisa sehati dengan suami. Nggak bisa sampai tua. Sampai tua. Nggak muda, betul-betul nggak muda. Tapi nyerah yuk. Ya Tuhan, aku mau sambut Engkau, aku mau nyerah. Aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Engkau sebagai anak mau bersatu dengan sehati dengan orang tua. Waduh, nggak gampang. Orang tua yang kolot, orang tua yang kuno, yang konvensional gitu ya. Ya pikirannya sempit banget. Ya dia taunya cuma itu aja. Gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya jangan usahakan dari luar. Tapi sambut dari hatimu sana. Ya Tuhan, aku belum sehati dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita sehati dengan Tuhan, gampang sehati dengan istri. Gampang sehati dengan suami. Gampang kau sebagai anak sehati dengan orang tua. Gampang. Kenapa? Yang mengerjakannya Tuhan. Jelas ya. Ingat, sehati bukan seragam. Sehati bukan disamakan. Bukan. Kita berbeda justru. Suami dan istri kan jelas berbeda banget. Tapi kok bisa sehati ya? Saya sama anak-anak saya sadar beda banget generasinya kan. Beda. Tapi kok enak banget sekarang ya. Enak. Makanya jangan pernah sadar. Jangan punya kerinduan juga. Pak, Tuhan saya mau sehati Tuhan. Supaya apa dulu? Supaya doaku dikabulkan. Nah udah keinginan sendiri. Gak usah. Udah sambut aja Tuhan. Aku menyerah. Biar aku seperti Gomer atau aku seperti Hosea. Hanya menyerah aja. Biar Tuhan yang mengerjakan semuanya untuk kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.